Waalaikumsalam, kabar baik Tuti. Ya, baik Pak Agus. Hari Ya. ini kita akan melaksanakan percakapan soal observasi ya. Oke, siap. Mengingatkan kembali nih bahwa kita sekarang sedang melaksanakan supervisi akademik Oke. dengan tujuan membantu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang ada pada diri guru Iya. yang berkaitan dengan kompetensi mengajar tentunya. Siap. Adapun tujuan dari observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran agar lebih siap lagi dalam menyampaikan materi dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Oke, siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak ya terkait tentang observasi nanti. Mapel apa yang akan Bapak laksanakan serta kelas berapa dan materinya tentang apa? Oh, baik. Terima kasih Bu Kiki untuk pertanyaan yang pertama ini. Insya Allah nanti yang akan saya sampaikan di kelas itu terkait dengan mapel fasya. Untuk kelasnya kelas 6. Adapun materinya mengenai rangka, sendi dan itu kalau di buku atau berdasarkan sampai pelajaran itu adanya di topik pertama di pelajaran kelas. Itu Buki. Oh, gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana tujuan pembelajaran yang Bapak buat dari pembelajaran tersebut sudah disusun? Sudah Buki. Itu semua sudah termaktub dalam belajar ya, dimana salah satunya tujuan pembelajaran itu serta didik, mengenal rangka, sendi dan ya, serta fungsinya tuh itu tujuan yang pertama. Yang kedua, diharapkan peserta didik juga mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang atau jenis rangka yang yang melindungi organ-organ penting yang ada pada tubuh mereka. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, tujuannya itu peserta didik itu bisa mendemonstrasikan tentang bagaimana salah satu rangka dari tubuh kita itu bergerak. Jadi tujuannya nanti di pembelajaran saya akan buat sebuah kelompok di mana dalam kelompok tersebut nanti secara berkolaborasi mereka membuat replika tangan seperti itu. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai pada perencanaan pembelajaran tersebut? Nah, kalau area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama diferensiasi proses, yang kedua aktivitas interaktif dan yang ketiga diferensiasi produk. Sebetulnya banyak yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan maksimal dan mereka bisa tahu tentang apa yang ingin saya capai dalam pembelajaran seperti itu. Terus sekali ya Pak Agus ya, bagaimana sekarang rancangan strategi pembelajaran yang ini dilaksanakan itu? Rancangan dan strateginya salah satunya strategi utama seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwasannya yang pertama itu mereka akan saya buat menjadi 6 kelompok tuh. Di kelompok kurang lebih ada 5 peserta. Jadi dan nanti kelompok tersebut akan membuat replika tangan ya seperti itu. Itu kelompok yang lengkapnya atau yang sedang gitu. Kalau kelompok yang masih di bawah ya karena sebelumnya di asesmen diagnostik dulu. Kalau yang belum itu saya nanti akan mencoba membuat mereka itu hanya menyusun sejenis puzzle gitulah, puzzle dari rangka manusia. Inilah tangannya gitu. Mereka hanya menggunting dan menempel. Terus kalau yang mahir itu rencananya itu saya akan mereka membuat sebuah deskripsi tentang sendi, terus mereka juga bisa menentukan yang termasuk ke dalam sendi tersebut itu yang mana, gambarnya mana, mereka tempel juga di sana. Rencananya seperti itu, Ki. Bagus sekali ya Pak Agus ya, ini sudah termasuk pada pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Sekarang pasti kan Bapak menyusun rencana tersebut tuh ada tantangannya. Coba apakah ada tantangan
Nah, berkait dengan tantangan, karena ini tadi apa yang saya utarakan itu terutama di pembagian kelompok beserta pembagian tugasnya, pasti yang tantangan yang pertama itu di waktu. Saya berpikir kayaknya akan ada satu kelompok yang nanti akan membuat hasil kerjanya itu memerlukan waktu yang lama mungkin ya seperti itu. Jadi kalau hal tersebut terjadi, ya mungkin nanti saya akan menggunakan opsi lain dalam pembelajaran. Misalnya sekarang buat replika dulu nih semua kelompoknya. Nah untuk yang buat kalau yang lainnya di materi selanjutnya mungkin seperti itu mungkin. Baik Pak, jadi tantangannya waktu sementara sepertinya tantangannya di waktu, tapi kita lihat nanti lagi di prosesnya ya seperti apa. Ya, bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut? Nah, salah satunya tadi ya karena berkait dengan waktu, jadi mengatasi tantangannya misalkan untuk pertemuan ini buat replika dulu gitu kan semuanya, terus atau satu kelompok diselesaikan untuk membuat replika, terus mereka nanti mendemonstrasikannya ke depan gitu kan dari apa yang mereka buat itu. Terus untuk yang lainnya mungkin di pertemuan berikutnya mungkin, tapi mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berjalan untuk di hari ini di satu pembelajaran nanti gitu ya akan saya laksanakan seperti itu mungkin. Ya, bagaimana dengan waktunya Pak? Kapan Bapak akan melaksanakan proses observasi? Pelaksananya insya Allah di hari Kamis ya, tanggal 25 Juli insya Allah pada jam ke-6 dan jam ke-7, tepatnya mungkin di 10.30 sampai 11.45 mungkin seperti itu mungkin rencana aksinya gitu nanti teh. Mudah-mudahan di waktu yang mepet itu apa yang saya rencanakan tentang yang tadi diutarakan bisa tercapai. Kalaupun tidak tercapai berarti ada opsi lain seperti yang tadi saya jelaskan. Gitu mungkin. Siap. Nanti Bapak akan saya observasi apa ya ketika pembelajaran berlangsung, dan saya akan mencatat langkah-langkah yang Bapak laksanakan sesuai dengan instrumen lembar observasi. Lalu kemudian nanti kita akan melaksanakan percakapan observasi dan didampingi oleh pengajar praktik Pak. Itu kalau masalah nanti di pendampingan individu yang ke-4 atau ke-5 gitu Pak. Nah sekarang apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang didapatkan dari percakapan ini ternyata merencanakan sebuah pembelajaran itu tidak semudah membalikkan tangan. Membuat siswa menjadi bisa dan membuat siswa seperti apa yang kita inginkan itu perlu perjuangan yang luar biasa. Seperti itu. Tapi jujur saja dengan ini lebih menginspirasi buat saya untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas itu mungkin. Bagus sekali ya Pak ya, karena kita itu sebagai guru harus terus belajar dan belajar ya Pak ya. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat Bapak presentasi. Semoga pembelajarannya sesuai dengan modul atau RPP yang sudah Bapak rancang ya, sesuai dengan strategi yang sudah Bapak siapkan juga. Terima kasih Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini adalah hari Kamis di mana kita akan belajar materi tentang IPAS ya. IPAS yang akan kita pelajari hari ini adalah bab pertama ya, yaitu mengenai tentang rangka, segi dan faktor. Jadi nanti kita akan belajar tentang rangka, segi dan faktor. Nanti dalam proses pembelajaran ke depan kalian akan berkelompok. Kita akan mencoba membuat sebuah replika. Replika apa? Nah, ada yang sudah tahu ya replika tangan ya seperti itu. Nah, tapi sebelum ke materi ya, sebelum ke aktivitas kelompok, nanti kita
membuat replika dari rangka bagian rangka tubuh kita ya. Nah, di sini ada materi dulu yang harus kalian simak ya. Nah, ini materinya berkait tentang rangka manusia. Ada yang tahu rangka itu apa? Apa? Rangka, salah satunya tengkorak, itu bagian dari rangka. Ada rangka kepala atau tengkorak. Rangka itu apa sih? Fungsinya itu apa rangka? Banyak ya fungsinya untuk menolong. Satu, untuk bergerak. Kita bisa bergerak bukan karena ada rangka. Yang kedua, menopang tubuh. Kita bisa berdiri seperti ini karena ada rangka. Yes, karena ada rangka kita bisa menopang berdiri seperti ini. Kalau kita tidak ada rangka, tahu daging sapi yang dijual di pasar? Nah, seperti itu malu mungkin nanti daging kumpul, ya. Terus itu untuk gerak, menopang tubuh, terus melekatnya otot. Nah, dibahas juga nanti ya, melekatnya otot. Jadi otot-otot kita, daging-daging kita itu melekat di rangka. Itu ya salah satu dari fungsi rangka. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ya videonya ya. Udahan Ya. atau jeda dulu? Iya, alat-alatnya apa lagi? Ada lagi nggak, Gunti? Siap. Oke, kelompok 2. Mana alat dan bahannya? Iya. Nah. Oke. Siap. Iya. Oke, silakan. Apa saja alat dan bahan? Oke. Apa saja alat dan bahannya? Oke. Mana kelompok ini alatnya apa saja? Iya. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Iya, apa? Kali. Iya. Oke, terima Jadi manis ya, jadi kurang manis, jadi manis teh. Hebat. Bisa. Ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya masih ada beberapa siswa yang terlihat
tidak sejahtera hatinya gitu, sehingga hanya melengong aja gitu seperti itu gitu. Bengong gitu. Meskipun dia mencari berperan aktif dalam kelompoknya, tapi setelah perannya selesai dia hanya bengong gitu. Dan seharusnya tetap terlibat gitu ya. Maksudnya, nah itu yang ingin saya tingkatkan gitu. Itu mungkin jadi emosi siswa ya, dan kestabilan emosi siswa. seperti itu. Bagus sekali. Lalu apa rencana tindak lanjut yang Pak Agus akan lakukan di kelas untuk mengcover tadi kan karena keberagaman murid yang ada di kelas itu, bagaimana Pak Agus rencana tindak lanjut? Merencanakan tindak lanjutnya ya mungkin memperbaiki hal-hal yang kurang baik tadi ya, seperti itu di produk, di pembelajaran diferensiasi, bagaimana nanti saya akan mendesain sebuah pembelajaran yang dimana nanti hasil dari produknya itu bisa beda sesuai dengan minat dan bakat atau yang telah saya petakan di asesmen diagnostika. Seperti itu mungkin itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua juga saya mungkin akan lebih mendalami tentang berkait dengan kesiapan siswa baik fisik maupun psikisnya ketika akan mengikuti pembelajaran. Mungkin itu hal yang ingin saya tingkatkan Wiki untuk pembelajaran berikutnya berkait dengan dua hal tadi yang saya pikir itu belum maksimal saya lakukan. Seperti itu mungkin Wiki. Bagus sekali ya rencana tindak lanjutnya. Lalu terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran yang tadi kata Pak Agus dari rencana tindak lanjut tersebut, yang dua yang akan dikembangkan, pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, itu kira-kira kapan Pak? Pelaksanaannya mungkin minggu yang akan datang Wiki. Terus pelaksanaan juga saya meminta Wiki juga untuk mengobservasi supaya apa yang direncanakan untuk diperbaiki apa sudah tercapai atau tidak. Seperti itu Wiki. Baik, saya tunggu ya Pak. Siap. Oke. Lalu yang terakhir nih Pak, komitmen Bapak dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa? Komitmen, berkait dengan komitmen mungkin yang pertama tanggung jawab ya Wiki. Ya, tanggung jawab kita sebagai guru kepada peserta didik seperti apa itu yang harus tetap kita jaga dan pelihara. Terus kita selalu hadir utuh buat mereka ya, seperti itu. Dan yang terakhir sama seperti slogan dari Bang Berry Wiki, melayani dengan sepenuh hati. Nah, betul sekali. Mungkin itu Wiki komitmen saya terhadap peserta didik yang saya ampuni di kelas 6. Seperti itu mungkin Wiki. Ya, baik ya, semoga kita bisa melayani siswa itu dengan sepenuh hati ya Pak ya. Amin. Slogan terbaru. Iya baik. Kita akan diusahakan siap. Saya tunggu ya Pak Agus ya tentang tadi rencana tindak lanjutnya. Oke, Pak Agus akan mengundang saya tunggu ya Pak ya. Iya siap. Untuk selanjutnya akan bagaimana hasil dari pengembangan dari Pak Agus akan berkembang atau tidaknya. Ya seperti itu. Terima kasih ya Pak Agus ya. Sama-sama karena Wiki. sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Iya. Ya baik, demikianlah percakapan pasca observasi ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dengan begitu maksimal, di mana semua anggota kelompok berperan aktif dalam ketika waktu itu ya dalam proses belajarnya. Terus ketika di pemimpin pembelajaran juga saya merasa itu adalah hal baik yang sudah saya lakukan, di mana prestasi belajar waktu itu ada peningkatan. Terus motivasi belajar dan kepuasan belajar dari peserta didik juga saya pikir ada peningkatan. Mungkin itu Wiki hal yang baik yang sudah saya lakukan ketika observasi pembelajaran kemarin. Luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Banyak hal baik yang dari hasil pengembangan dari Pak Agus sudah tercapai gitu ya Pak Agus. Mungkin dari skala 1 sampai 10 posisi Pak Agus ada di mana ini? 1 sampai 10 ya. Melihat dari area tadi pengembangannya sudah banyak tercapai gitu. Mungkin di 5 sama 6 mungkin
antara 5 sampai 6 menurut saya sendiri gitu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dari 4 pengembangan itu saya rasa hanya 2 yang saya capai gitu. Yang 2 lagi kan masih menurut saya nih masih ada kekurangan mungkin seperti itu mungkin hanya di 5 atau 6 atau 6 sudah 7 lah. Cuma menurut saya nggak nyebrang di 8 9 apalagi 10 gitu. Seperti itu begitu. Ya, tapi kedepannya mungkin Pak Agus nanti akan bisa nyebrang dari sekarang mungkin Pak Agus posisinya di 5, 6 atau 7, tapi kedepannya mungkin Pak Agus bisa mencapai Insya Allah hari itu akan diusahakan dan emang harus seperti itu. Iya, bagus Pak, bagus sekali ya Pak, karena harus ada motivasi juga dari diri Pak Agus juga. Siap. Baik, sekarang adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Nah, hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan aspek pengembangan yang tadi kan dari yang 4 itu menurut saya 2 yang terbaik ya. Nah, yang 2 lagi yaitu berkait dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu menurut saya kurang begitu maksimal saya lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kalau diproses dan kontennya saya pikir kemarin itu sudah maksimal juga ya Biki ya, tapi ketika di produk itu kurang maksimal. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan oleh peserta didik terutama di kerja kelompok waktu itu produknya sama ya Biki ya, masih sama, belum berbeda gitu. Jadi belum sesuai dengan minat dan keinginan peserta didik. Betul Kak Buiki seperti itu, karena seharusnya kan kalau lebih dibedakan gitu kan alangkah lebih baik gitu. Tapi tidak keluar dari materinya tetap seperti itu, tapi produk yang dihasilkan berbeda sesuai dengan kategori dari peserta didik yang telah dipetakan di asesmen diagnostik. Sebenarnya sih Pak Agus, kalau pembelajaran diferensiasi itu Pak Agus tidak harus semua jenis pembelajaran diferensiasi itu masuk, misalnya proses, konten, produk disatukan. Nah, itu emang alangkah lebih baiknya dalam satu pembelajaran itu semuanya itu tercakup. Tapi kita bisa memilih, kita fokus pada pembelajaran diferensiasi yang mana, mau konten kah, atau proses kah, gitu. atau produk kah. Kalau produk nanti berarti di akhir hasil karya siswanya itu akan berbeda. Kalau di proses nanti bagaimana prosesnya berbeda juga. Jadi tidak semuanya. Tapi alangkah lebih baik semuanya itu bisa ada dalam satu kegiatan pembelajaran itu. Tapi kalau misalnya Pak Agus belum bisa mencapai semua itu, tidak apa-apa Pak Agus bisa memilih jenis pembelajaran tersebut. Tapi kalau alangkah lebih bagusnya gitu semuanya. Berarti itu ilmu terbaru nih yang didapat di kegiatan wawancara ini, berarti tidak harus ketiganya ya muncul ya. Jadi bisa dipilih salah satu gitu diferensiasinya. Nah, dikira teh semuanya harus muncul gitu. Ya, lebih baik seperti itu. pengen yang lebih baik gitu. Iya, gitu, bagus. Kemarin di produk masih menurut saya itu masih sama gitu kan, hasil apa yang dihasilkan oleh peserta didik itu berupa replika tangan gitu kan. Kemarin seharusnya kan alangkah lebih baiknya kalau hasil dari mereka itu beda-beda ya, sesuai dengan apa yang telah dipetakan di asesmen diagnostik di awal ya. Seperti itu. Oke, itu yang pertama Wiki. Selanjutnya yang kedua di pembelajaran sosial emosional, saya pikir apa yang dilakukan pada proses pembelajaran kurang begitu maksimal juga waktu itu. Mungkin masalahnya masih ada beberapa siswa yang terlihat tidak sejahtera hatinya gitu, sehingga hanya melengong aja gitu seperti itu gitu. Bengong gitu. Meskipun dia mencari berperan aktif dalam kelompoknya, tapi setelah perannya selesai dia hanya bengong gitu. Dan seharusnya tetap terlibat gitu ya. Maksudnya, nah itu yang ingin saya tingkatkan gitu. Itu mungkin jadi emosi siswa ya, dan kestabilan emosi siswa. Seperti itu. Bagus sekali. Lalu apa rencana tindak lanjut yang Pak Agus akan lakukan di kelas untuk mengcover tadi kan karena keberagaman murid yang ada di kelas itu, bagaimana Pak Agus rencana tindak lanjut?
merencanakan tindak lanjutnya ya mungkin memperbaiki hal-hal yang kurang baik tadi ya, seperti itu di produk, di pembelajaran diferensiasi, bagaimana nanti saya akan mendesain sebuah pembelajaran yang dimana nanti hasil dari produknya itu bisa beda sesuai dengan minat dan bakat atau yang telah saya katakan di asesmen diagnostika. Seperti itu mungkin itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua juga saya mungkin akan lebih mendalami tentang berkait dengan kesiapan siswa baik fisik maupun psikisnya ketika akan mengikuti pembelajaran. Mungkin itu hal yang ingin saya tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya berkait dengan dua hal tadi yang saya pikir itu belum maksimal saya lakukan. Seperti itu mungkin Vicky. Bagus sekali ya rencana tindak lanjutnya. Lalu terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran yang tadi kata Pak Agus dari rencana tindak lanjut tersebut, yang dua yang akan dikembangkan, pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, itu kira-kira kapan Pak? Pelaksanaannya mungkin minggu yang akan datang Wiki. Terus dalam pelaksanaan juga saya meminta Wiki juga untuk mengobservasi supaya apa yang direncanakan untuk diperbaiki apa sudah tercapai atau tidak. Seperti itu Wiki. Baik, saya tunggu ya Pak. Siap. Oke. Lalu yang terakhir nih Pak, komitmen Bapak dalam pembelajaran literasi itu seperti apa? Komitmen, berkait dengan komitmen mungkin yang pertama tanggung jawab ya Wiki. Ya, tanggung jawab kita sebagai guru kepada peserta didik seperti apa itu yang harus tetap kita jaga dan pelihara. Terus kita selalu hadir utuh buat mereka ya, seperti itu. Dan yang terakhir sama seperti slogan dari Bang Berry Wiki, melayani dengan sepenuh hati. Nah, betul sekali. Mungkin itu Wiki Iya, komitmen betul. saya terhadap peserta didik yang saya ampuni kelas 6. Seperti itu mungkin Wiki. Ya, baik ya, semoga kita bisa melayani siswa itu dengan sepenuh hati ya Pak ya. Amin. Slogan terbaru. Iya baik. Kita akan Ya. diusahakan siap. Saya tunggu ya Pak Agus ya tentang tadi rencana tindak Rencana tindak lanjutnya. lanjut, oke, Terus Pak Agus siap. akan mengundang saya tunggu ya Pak ya. Iya, siap. Untuk Siap, selanjutnya Wiki. akan bagaimana hasil dari pengembangan dari Pak Agus akan berkembang tidaknya. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Pak Agus ya. Sama-sama Karena Wiki. sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Iya. Ya baik, demikianlah percakapan pasca observasi ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.